Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Aminku Channel video pembelajaran. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang program linear. Pada video terdahulu sudah dibahas bagaimana cara membuat atau menggambarkan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dan juga nilai optimum. Nah, kali ini kita akan lanjutkan dengan bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan program linear. Baik, kita langsung ke contoh soalnya. Untuk menyelesaikan soal aplikasi linear ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita rubah dulu kalimat soalnya menjadi bentuk matematika atau yang biasa disebut dengan model matematika. Kemudian gambar daerah penyelesaiannya seperti yang materi yang lalu. Tentukan titik-titik pojoknya dari daerah penyelesaian. Kemudian substitusikan koordinat titik pojok ke fungsi objektif atau untuk menentukan nilai optimumnya. Kemudian diantara yang beberapa nilai maksimum atau minimum, dipilih satu yang merupakan titik optimum. Nah, baik, kita langsung ke contohnya. Di sini ada soal cerita seorang penjual buah akan menjual dua jenis buah, yaitu jeruk dan mangga. Mangga dan jeruk yang akan dijual ini harus dibeli dulu dengan harga masing-masing 25.000 per kilogram untuk mangga dan jeruk 10.000 per kilogramnya. Namun modal yang dimiliki sebesar Rp6.250.000. Sedangkan gerobak yang akan digunakan itu hanya mampu menampung buah-buahan maksimal sebanyak 400 kg. Nah, di sini akan dicari berapa keuntungan yang paling banyak setelah menjual buah-buahan, sedangkan keuntungan yang diharapkan dari setiap kilogram mangga itu sebesar Rp7.000, sedangkan untuk setiap kilogram jeruk yang terjual itu mengharapkan keuntungan Rp5.000. Nah, permasalahannya adalah berapa kilogram masing-masing buah-buahan itu yang harus dibeli untuk dijual kembali supaya diperoleh hasil atau keuntungan yang maksimal. Nah, di sini bisa aja kita perkirakan, misalnya kalau mampu 400 kg gerobaknya, berarti bisa misalnya 100 kg untuk mangga, 300 kg untuk buah jeruk, atau sama 200 untuk mangga dan jeruk. Di antara semuanya itu kemungkinan itu akan dipilih berapa besar keuntungan yang didapat yang maksimal di antara beberapa kemungkinan itu. Nah, baik, kita cari. Kita misalkan di sini buah mangga yang akan dibeli itu sebanyak X, kemudian buah jeruk sebanyak Y. Untuk memudahkan perhitungan, kita buatkan dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, di sini ada buah mangga, buah jeruk. Buah mangga ini dibeli, harga belinya Rp25.000 per kilogram, sedangkan jeruk ini Rp10.000. Sedangkan modal yang dimiliki Rp6.250.000. Nah, kemudian banyaknya mangga itu tadi dimisalkan X,
di sini X, sedangkan banyaknya jeruk ini dimisalkan Y dalam kilogram, dan banyaknya maksimal berarti X plus Y ya. Banyaknya mangga dan banyaknya jeruk itu maksimal 400. Keuntungan yang diharapkan setiap mangga itu 7.000 dan setiap jeruk setiap kilogramnya 5.000. Sehingga kalau banyaknya mangga itu X, maka keuntungan yang diperoleh sebanyak 7.000 kali X. Untuk jeruk sebanyak Y kilogram, maka laba yang diperoleh dari keuntungan jeruk adalah 5.000 kali Y. Jadi keuntungan semuanya berarti 7.000 X ditambah 5.000 Y. Nah, dari sini kita buat dalam bentuk pertidaksamaan. Yang pertama untuk yang harga, jadi kalau harga mangga sebanyak 25 kg dibeli sebanyak X kilogram, maka harga belinya adalah 25.000 kali X ya. Untuk jeruk 10 kg sebanyak Y 10.000 rupiah sebanyak Y kilogram, maka harganya adalah 10.000 kali Y, dan modal yang dimiliki 6.250.000. Jadi kalau dibuat dalam bentuk pertidaksamaan ya, di sini ada tadi 25.000 X ditambah 10.000 Y. Nah, bandingannya dengan 6.250, karena ini tidak boleh lebih ya, modalnya hanya sekian, tidak boleh lebih, berarti dalam matematika itu dituliskan kurang dari atau sama dengan. Jadi untuk belanja, untuk membeli buah-buahan itu tidak boleh lebih dari besar modal yang dimiliki. Bisa kurang atau bisa juga pas persis sebesar modal. Ini bisa diseranakan, semuanya dibagi 1000 jadi 25X plus 10Y kurang dari 6.250. Nah, ini kita jadikan bentuk pertidaksamaan yang pertama untuk harga. Kemudian untuk banyaknya, nah di sini X banyaknya mangga dan Y banyaknya jeruk, dan gerobaknya tidak boleh lebih dari 400 kg. Ini sama seperti yang di atas tadi, maka jumlah mangga dan jumlah jeruk tidak boleh lebih dari 400 kg. Maka di sini tandanya kurang dari atau sama dengan. Ini menjadi pertidaksamaan yang kedua. Kemudian untuk X dan Y, X ini adalah banyaknya dan juga Y. Karena banyaknya, maka di sini angkanya atau nilainya tidak boleh negatif. Bilangan yang tidak boleh bilangan yang tidak negatif itu artinya bisa 0, bisa bilangan positif. Jadi artinya bisa dituliskan di sini X-nya adalah lebih dari 0 atau sama dengan 0. X lebih dari atau sama dengan 0. Boleh lebih dari 0, boleh sama dengan 0. Jadi yang ketiga. Demikian juga untuk yang Y-nya, jeruk. Jadi Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini sudah didapat 4 buah pertidaksamaan. Bentuk-bentuk pertidaksamaan ini yang disebut dengan model matematika. Nah, inilah yang akan diselesaikan seperti pada materi-materi yang terdahulu untuk menentukan nilai maksimum. Kemudian untuk laba yang didapat adalah
7000X ditambah 5000Y. Ya, ini nilai optimumnya. Ini akan dicari. Nah, ini untuk penyederhanaan dari bentuk soal. Ya, berikutnya kita buat grafiknya. Untuk membuat grafik dari sistem pertidaksamaan linear, yang pertama kita buat dengan menggunakan bantuan tabel di sini. Dari bentuk pertidaksamaan kita rubah dulu menjadi bentuk persamaan, karena di sini akan membuat garis. Jadi dari 25X plus 10Y sama dengan 6250. Untuk X-nya 0, maka akan didapat 25 kali 0 ditambah 10Y sama dengan 6250. Maka ini 0, 10Y sama dengan 6250, maka Y-nya sama dengan 6250 dibagi 10 atau 625. Jadi untuk X-nya 0, Y-nya didapat 625, sehingga koordinatnya adalah 0,625. Kemudian untuk Y sama dengan 0, maka di sini 10 kali 0 dapat 0. Jadi 25X sama dengan 6250, atau X-nya 6250 dibagi 25, hasilnya 250. Jadi titik koordinatnya adalah 250,0. Nah, kedua titik koordinat ini kita pasangkan di bidang koordinat. Di sini 0,625 dengan 250,0. Ini ditarik garis, maka inilah garis dengan persamaan 25X plus 10Y sama dengan 6250. Untuk yang kedua sama prosesnya, X-nya 0, maka di sini 0, X-nya 0, Y sama dengan 400. Titik koordinatnya 0,400. Kemudian untuk Y 0 akan didapat di sini X sama dengan 400. Maka titik koordinatnya adalah 400,0. Kita pasangkan lagi kedua titik ini di bidang koordinat. Ini 0,400, ini 400,0. Tarik garis, didapat garis X plus Y sama dengan 400. Kemudian berikutnya untuk grafik Y sama dengan 0, Y sama 0 ini adalah merupakan sumbu Y, dan Y sama dengan 0 ini adalah sumbu X. Jadi ini X sama dengan 0 garisnya. Kemudian untuk Y sama dengan 0, ini adalah sumbu X. Nah, didapat 4 buah persamaan garis atau 4 buah garis. Kemudian akan ditentukan daerah penyelesaiannya. Karena berupa pertidaksamaan, maka penyelesaiannya berupa daerah. Untuk menentukan daerah, kita buat di sini tadi bentuknya kurang dari. Kita ambil satu titik 0,0. Mengapa diambil 0,0? Inilah titik yang mudah untuk perhitungan. Sehingga kalau 0,0, X-nya 0, Y-nya 0, masukkan ke bentuk pertidaksamaan ini. Maka ini 0 ditambah 0 kurang dari atau sama dengan 6250. Maka ini akan didapat bentuk yang benar. Karena 0,0 ini berada di posisi di bagian bawah dari garis, ini garisnya, 0-nya di bawah garis, itu artinya daerah yang ada di bawah garis ini adalah bentuk penyelesaiannya atau daerah penyelesaian. Maka untuk bentuk program linear ini, untuk menyatakan, untuk memilih daerah atau nilai maksimum minimum, kita buat daerah yang tidak memenuhi yang diarsir.
Jadi kalau daerah yang memenuhi itu adalah di bagian bawah, maka yang diarsir adalah di bagian yang di atas. Dan untuk daerah yang kedua, ini juga kurang dari, sama, diambil titik 0,0, akan didapat juga daerah atau bentuk yang benar. Maka lagi di sini daerah yang di bawah X plus Y 400 ini adalah daerah penyelesaian. Jadi yang diarsir adalah yang bagian atas. Oke, selanjutnya untuk X sama dengan 0, ini adalah garisnya berupa sumbu Y. Karena X-nya itu adalah lebih dari 0, lebih dari 0 berarti posisi ada di sebelah kanan, maka yang diarsir yang di sebelah kiri. Jika untuk Y sama dengan 0, Y sama dengan 0 adalah garisnya berupa sumbu X. Kalau Y lebih dari 0, daerahnya ada di bagian atas, jadi yang diarsir adalah bagian yang di bawah yang tidak memenuhi. Nah, sehingga di sini didapat daerah yang bersih. Inilah maka tujuannya tadi, ya, mengapa yang diarsir itu adalah daerah yang tidak memenuhi. Maka untuk mempermudah menentukan daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak kena arsiran atau daerah yang bersih. Misalnya di sini kita buat OABC, maka OABC ini adalah daerah penyelesaian. Nah, di sini daerahnya. Nah, berikutnya kita tentukan titik optimumnya. Dan untuk menentukan nilai optimumnya, yang pertama kita tentukan dulu titik potong dari kedua grafik. Nah, ada satu titik D yang belum diketahui koordinatnya, maka kita hitung dengan menggunakan eliminasi, substitusi, atau keduanya. Ya, di sini kita gunakan eliminasi. Persamaan yang pertama kita kali 1, persamaan kedua kalikan 10. Mengapa dikalikan 10? Ya, ini tujuannya untuk supaya ada koefisien yang sama, sehingga kalau dikurangkan hasilnya 0. Ini untuk mengeliminasi koefisien atau variabel Y. Ini kalau dikurangkan, jadi ini 15X 2250, atau X-nya 2250 dibagi 15, didapat X-nya 150. Kemudian dari hasil ini kemudian disubstitusikan bisa ke persamaan yang pertama atau yang kedua. Kita ambil yang mudah perhitungan, yaitu persamaan yang kedua. X-nya 150 substitusikan ke variabel X, jadi 150 plus Y sama dengan 400. Y-nya 400 dikurang 150 didapat Y-nya 250. Maka koordinat titik B adalah 150,250. Kemudian dari keempat titik yang didapat tadi, titik A, B, C, kita tentukan untuk menentukan nilai optimum atau menentukan fungsi laba. Karena laba yang didapat 7000X plus 5000Y. Untuk titik 0, ya ini tentu saja karena 0 maka tidak dapat keuntungan karena tidak ada yang dijual. Untuk titik A 0,400, ini artinya buah mangga yang dibeli 0, tidak dibeli, jadi belinya atau jualnya hanya buah jeruk sebanyak 400 kg. Kalau yang dijual hanya buah jeruk 400 kg, maka per kilogramnya 5.000 untungnya, maka didapat keuntungan sebesar 2 juta. Atau kemungkinan yang kedua untuk titik B 150 kg untuk buah mangga,
250 kg untuk buah jeruk, maka labanya akan didapat 7.000 kali 150 ditambah 5.000 kali 250, didapat keuntungan 2.300.000. Atau kemungkinan yang ketiga, titik C, jadi dibelikan buah mangga semua 250 kg, maka didapat laba atau keuntungan 1.750.000. Nah, dari ketiga kemungkinan keuntungan ini, ya, kita hitung 3 aja karena 4 ke yang pertama ini 0. Dari ketiga keuntungan ini kita pilih yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu adalah yang 2.300.000 dengan membeli 150 kg buah mangga dan 250 kg buah jeruk. Maka supaya didapat keuntungan yang paling tinggi, yang maksimum, maka penjual itu harus membeli buah mangga sebanyak 150 kg dan buah jeruk 250 kg. Sehingga kalau buah-buahan ini terjual semuanya, akan dapat keuntungan maksimal sebesar Rp2.300.000. Nah, demikian ya untuk pembahasan aplikasi atau pemakaian program linear untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan masalah itu. Ya, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.